Indonesia tanah air beta. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Bagaimana? Pak. Bagaimana pagi ini, sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Terima kasih, udah sehat semua ya, udah hadir semua. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini, baiknya kita menyerahkan diri agar segala aktivitas kita bisa berjalan lancar. Saya minta bantu kepada Anugrah untuk membawakan kita ke dalam doa. Silakan, Nak. Ya, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Anugrah Ya, sudah Pak. membawakan kita ke dalam doa. Itu kok pada layu semua. Indawati hadir? Hadir ya, Indawati hadir. Hadir, Pak. Effendi hadir? Effendinya hadir? Hadir, Pak. Oh, berarti Hadir, Agus hadir semua berarti ya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, ini masih ada yang loyo-loyo, belum ada semangatnya. Boleh Bapak minta semangatnya dengan menunjukkan dua jempol sambil bilang semangat. Semangat, Dengan dua semangat, jempol, ayo semangat. semangat. Sekali lagi semangat. Semangat. Nah, mantap, itu baru semangat semua. Ayo anak-anak, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Tahu semua kan? Tahu, Pak. Tapi Bapak pengennya sambil tepuk tangan, biar semua semangat dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke sambil tepuk tangan. Ayo kita mulai. Bapak hitung sehari 3 ya. 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Ayo tunjukkan semangatnya lagi. Semangat. Mantap anak-anak hebat, udah pintar-pintar sekarang ya. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 2, pembelajaran kedua, yang tujuannya kita akan mempelajari tentang hak-hak dan kewajiban kita sebagai makhluk hidup. Tentu sudah kita tahu apa saja makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jadi semua makhluk hidup itu ada hak dan kewajibannya. Namun sebelumnya anak-anak, ada yang masih ingat tentang hak dan kewajiban yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya? Mungkin masih ingat? Ayo mungkin. Ya, saya Pak, hak menuntut ilmu Pak, dan kewajiban taat sama aturan tata tertib sekolah Pak. Bagus, pintar. Kimnya masih ingat tentang pelajaran yang lalu ya. Mungkin pintar ya. Ya, Ayo Pak. tepuk tangan sama Mukim. Hebat. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan, Bapak ada apa ini? Ada berupa TTS yang mau kita isi bersama. Boleh kita lihat dulu ya TTS-nya? Boleh, Pak. Boleh Pak. Sudah. Sudah ya. Sudah nampak TTS-nya ini apa, Pak? TTS-nya ini kita akan mengisi kotak-kotak yang sudah ada ini dengan clue-nya sebagai hewan yang ada di sebelah kanannya. Clue hewannya ada yang menurun dan ada yang mendatar. Boleh kita mengisinya. Siapa yang pertama menurunnya dulu? Yang satu menurun. Yang satu menurun. Ibu Ari. Ari. Ya, Pak. Boleh satu menurunnya apa kira-kira? Ini bentuk hewannya, dan apa nama hewan yang satu menurun ini? Ada 5 huruf.
huruf ya Pak, berarti Ibu itu kan kotaknya 5. Ari dulu, Ari. Yang Ya Pak, bentar, satu Pak. menurun. Kurang nggak jelas. Itu binatang apa, Satu Ari? menurun. Itu tupai Pak. Tupai, pintar. Ayo langsung kita tuliskan. Tupai. Nah, kemudian dua mendatar. Arumi. Binatang apa? Apa itu ya Pak? Kotaknya panjang kali Pak. Ya. Ayo coba. Gambarnya sih kura-kura. Coba Pak. Kura-kura Pak. Kura-kura. Oh, pintar. Kura-kura. Ayo kita coba tulis. Kak. Dulu ya. Kura-kura. Ya, kura. Ya, kura-kura. Iya. Selanjutnya 3 menurun. Siapa Saya, yang bisa? Pak. Ayo silakan, Bu Mangia. Itu kan ada 4 huruf ya Pak, terus Iya. menurun ada huruf K. Itu ikan Pak. Ikan, pintar. Ayo kita coba isi. Ikan. Pintar. Pas. Sekarang kita coba 4 mendatar. Siapa yang bisa 4 mendatar? Saya Pak, Silakan, Eti Teti. Pak. itu yang nomor 4 mendatar gambar kucing Pak. Kucing. Oh, pintar. Ayo kita tulis. Kucing. Ya pas Pak. Sekarang 5 mendatar siapa? Saya Pak. 5 mendatar CK. Apa Seka? Harus yang ada di gambar ya Pak, Ya, binatangnya. harus digambar lah. Jangan binatang jangan hewan lain. Ini. Kelinci Pak, gimana Pak, Kelinci. benar ya? Kelinci. Ayo kita coba dulu benar apa enggak kelinci nih. Ayo ke kelinci. Oh benar, pas mengisi semua kota. Sekarang kita isi 6 menurun. Siapa yang bisa? Indawati bisa? Coba Pak, boneka Pak. Bagaimana yang lain? Benar itu boneka nomor 6. Boneka. Salah Pak, Salah Pak. Anjing. Anjing itu. Indrawati suka boneka. Pintar itu anjing. Nah, sudah terisi semua anak-anak. Jadi Pak. TTS ini mengingatkan kita tentang jenis-jenis hewan peliharaan yang ada di sekitar kita. Jadi semua hewan-hewan ini bisa kita pelihara, bisa kita urus di rumah kalau hewannya ada di sekitar kita. Nah, sekarang kalau Bapak tanya, apa kamu punya hewan peliharaan di rumah? Ada Pak. Effendi? Ada Pak. Ada, Effendi. Hewan apa? Hewan apa yang ada di sekitar rumahmu? Yang sering meong-meong itu Pak. Oh, kucing. Kucing ya, Fendi namanya. Kucing ya, kucing. Kayak kucing dan kambing itu Pak. Mantap, pintar, Effendi. Nah, coba bagaimana perasaan kamu saat memiliki hewan peliharaan? Silakan. Senang Pak. Dan bisa jadi teman bermain Pak. Oh ya, memang kalau hewan peliharaan kita itu kita rawat dengan baik, kita pelihara, kita kasih makan, kita urus dengan benar, maka ya hewan-hewan yang kita pelihara itu nanti akan terlihat terurus, sehat kehidupannya, dan bisa juga kita jadikan sebagai teman bermain di rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita agar terlihat terurus dengan baik, agar kehidupannya bisa nyaman bersama kita? Kira-kira Mang Ya, apa yang bisa kita lakukan?
Itu Pak, kita harus merawatnya, memberi makan yang enak-enak biar gemuk Pak. Ya Kan betul, kasihan seperti yang kalau Bapak bilang tadi, Mangnya pintar itu. Kalau hewan peliharaan kita urus, kita berikan makannya setiap hari, maka dia pun akan senang dan bisa berteman dengan kita. Itu diingat ya anak-anak, hewan itu juga bisa jadi teman bagi kita. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan Ya, Pak. gambar ini. Ayo kita perhatikan gambar ini. Nah, sudah nampak anak-anak? Pak. Ayo Aduh, kita kurus sekali kucingnya itu, Pak. ya ada 2 kucing di sini. yang halus Cuman, juga, Pak. nah anak-anak, kalau bisa kita bandingkan, apa yang terjadi dengan kedua gambar ini? Silahkan Arumi. Yang A kucingnya lucu, Pak. Lucu ya. Tapi yang B kurus, Pak. Kurus ya. Ya. Nah, ada yang lain yang bisa memberikan jawaban mengenai apa yang terjadi terhadap kedua gambar ini. Tuh, Pak, Ada Pak, saya Pak. Silakan Seka. Gambar apa? Kucingnya matanya melotot. Melotot. Kemudian Terus di gambar B, kucingnya lagi makan tuh, cuma kucingnya kurus Pak. betul ya. Ada yang lain yang bisa memberikan pendapat tentang Ada Pak FNG. Ada Pak. Silakan dulu Mangnya. Ayo. Itu yang gambar A, kucingnya halus sekali bulunya, terus berisi Pak, gemuk Bang. Ya, gemuk. Kalau yang B kelihatan tulangnya kurus sekali, terus bulunya nggak halus. Betul. Makan lah, Pak. Ya, jadi anak-anak semua jawabannya sudah hampir benar, sudah pas semua. Hewan ini walaupun dia jenisnya sama, tetapi gambar A menunjukkan kondisi hewan yang sehat dan terawat, sehingga bandingkan dengan hewan yang kedua atau gambar kucing yang kedua di gambar B. Jadi jelas sekali bahwa kucing itu tidak terurus, bentuk tubuhnya kurus. Nah, coba bayangkan kalau di rumah kita mengurus kucing seperti di gambar B. Bagaimana perasaan anak-anak? Senang tidak? Senang tidak? Enggak. Bagaimana? Senang tidak dengan kondisi kucing yang kedua? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Sudah Pak. Kan, Pak. Tentu tidak. Makanya anak-anak, kalau kita punya hewan peliharaan seperti kucing di rumah, ayo kita pelihara dengan baik, ayo kita beri makan, ayo kita rawat, sehingga hewan peliharaan yang kita punya nampak seperti pada gambar A dan bisa menjadi teman bermain kita di rumah. Bagaimana anak-anak? Paham? Paham, Pak. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, sekarang untuk melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, baiknya kita bagi kelompok dulu seperti biasa. Ayo bergabung pada kelompoknya masing-masing. Iya, Pak. Seperti biasa ya Iya, Pak. Pak. Iya, seperti biasa anak-anak. Nah, Saya sama Effendi sama Indrawati Pak. ya, sudah Kelompok. pas itu seperti kelompok biasa ya. Mari kita duduk di tempat kelompok kita masing-masing. Sambil kita menuju kelompok kita masing-masing, nah, ayo juga perhatikan gambar ini. Ayo kita. Sudah, Pak. Nah, ini ada cerita dari Dayu dan si Mungil. Ceritanya kira-kira mengenai hewan peliharaan yang ada di rumah si Dayu dan Mungil. Nah, ayo anak-anak, mari kita coba baca dalam hati. Bapak berikan kesempatan 2 menit aja ya. Silakan dibaca dalam hati apa isi cerita dari si Dayu ini. Silakan anak-anak. Iya Ya Pak. Pak. Nah,
Nah, anak-anak, cerita ini adalah menceritakan seorang si Dayu tentang memelihara, niatannya untuk memelihara seekor hewan peliharaan. Namun lebih rincinya, lebih jelasnya mungkin setelah anak-anak baca apa isi dari cerita ini. Silakan dilanjutkan membacanya, tapi membacanya dalam hati ya. Iya, Pak. Nah, anak-anak sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah jelas? Sudah pas, sudah jelas? Sudah, Kalau enggak biar jelas sama kita semua, silakan dulu Anugrah baca ceritanya dengan suara yang nyaring ya. Silakan Anugrah baca. Pak, besarin sedikit Pak gambarnya. Iya, Pak. Kurang jelas ya, dibesarin, Pak. Oke, Pak. Ayo, silakan Anugrah baca. Iya, Pak. Dari atas ya, Pak ya. Dayu dan si Mungil. Iya, Pak. Dayu dan si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terus terurus, nyaman dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Sudah, Pak? Bagus, Anugrah. Sudah pintar membacanya dan sudah lancar sekarang membacanya. Iya, Pak. Tepuk tangannya mana, Pak? Ayo, tepuk tangan buat Anugrah, teman-teman yang lain. Sekali lagi tepuk tangan buat Anugrah. Iya, terima kasih, Pak. Nah, boleh teman-teman yang lain mencontoh cara membaca Anugrah yang lafalnya mantap. Penggunaan tanda bacanya juga pas. Terima kasih Anugrah. Nah, anak-anak, setelah kita memahami dan membaca cerita ini tadi, ada beberapa yang harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita baca tadi. Jadi, bersama kelompokmu, silakan diskusikan hal-hal berikut ini terhadap apa yang sudah anak-anak baca tadi. Misalnya, hewan apa yang dipelihara Dayu, bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan, kemudian apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaan, dan apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Silakan anak-anak, ayo mulai diskusi bersama kelompoknya.
Iya, Pak. Ayo anak-anak, Berapa silakan. menit, Pak? Ya, Pak. Bapak berikan waktunya 5 menit saja untuk mendiskusikan ini. Silakan sambil berdiskusi dan tanya jawab terhadap kelompoknya. Ayo dijawab keempat pertanyaan tadi mengenai wacana atau bacaan yang sudah kita baca mengenai Dayu dan Simungil. Atau ada pertanyaan mungkin yang tidak jelas mengenai pekerjaan kita ini, tugas kelompok kita ini. Sudah jelas anak-anak? Nah, anak-anak sudah bisa mungkin menampilkan hasil diskusinya. Saya rasa sudah pas ya, sudah mengerti dan sudah paham apa isi daripada bacaan yang sudah kita baca barusan. Nah, sekarang mari kita coba presentasikan hasil diskusi kita. Kelompok 1 dulu saya minta untuk mempresentasikannya. Seka, boleh Seka mempresentasikan jawaban-jawaban apa dari pertanyaan yang sudah kita kerjakan tadi, yang sudah kita diskusikan bersama kelompok kita. Ayo Seka, Boleh, silakan. Pak. Ayo Boleh, silakan. Pak. Silakan. Kelompok 1 Hewan soal apa? Ya. hewan apa yang dipelihara Dayu? Hewan yang dipelihara Bayu adalah kucing. 2. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Dayu merasa senang sekali. 3. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Dayu merawatnya dan menjalankan kewajibannya untuk membersihkan dan memandikan kucingnya. 4. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jawaban, Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya, yaitu berhak memiliki hewan peliharaan dan berkewajiban untuk merawatnya. Nah, itu Pak, jawaban dari kami kelompok 1, Pak. Pintar-pintar kelompok 1, jawabannya sangat benar. Atau ada kelompok lain yang mau memberikan tanggapan? Barangkali sudah. Silakan, Arumi. Ya Pak. Ada tanggapan Arumi? Silakan, boleh. Itu tadi Seka jawab untuk hak kewajibannya kan nggak dibilang itu. Ngapain aja Pak? Maksudnya nggak terurai apa hak dan kewajiban kita untuk. Pak. Nggak disebutkan satu-satu. Oh, maksudnya diuraikan dulu satu-satu. Iya, boleh Pak. Ibu, boleh Arumi sebutkan salah satu hak kita untuk memiliki hewan misalnya? Bebas lah Pak, kita sebagai manusia memelihara hewan Pak. Ya, ya. Terus kalau kewajibannya memberi makan Pak. Terus Betul. belikan kandangnya. Betul. Terus itulah Pak, rajin dimandikan biar dia bersih. Nah, itu juga bagian-bagian dari kewajiban kita untuk merawat hewan peliharaan. Iya, Hak Pak. kita sudah jelas tadi seperti yang dikatakan Seka, bahwa kita berhak untuk memiliki hewan peliharaan. Itu saja dulu kuncinya, bahwa setiap orang atau setiap manusia yang di muka bumi ini berhak untuk memiliki hewan peliharaan. Namun dalam hal itu kita jangan lupa juga dengan kewajiban kita, yaitu merawatnya, memeliharanya, dan memberikannya makan. Biar hewan peliharaan itu bisa terurus. Kira-kira seperti itu anak-anak. Bagus, bagus sekali hari ini, kerja kelompoknya luar biasa. Langsung bisa mendapatkan hasil diskusi yang luar biasa dan jawaban yang benar. Ayo kita berikan semangatnya lagi. Semangat! 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 Mantap. Nah, anak-anak, dari apa yang sudah kita pelajari, dari apa yang sudah kita lalui pada pagi hari ini, ada mungkin yang ditanyakan, ada mungkin yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Kalau sudah pas, kita lanjut ya. Iya, Pak. Nah, anak-anak, ayo kita saksikan video berikut ini. Nah, mungkin mengenai hak dan kewajiban kita memelihara hewan ini nanti akan lebih dalam lagi, akan lebih paham lagi kita mengenai hak dan kewajiban kita
memelihara hewan. Tunggu ya anak-anak. Ya, Pak. Anda gambar Ya. kucing. Iya, Pak. Izin ke toilet ya, Pak. Iya, Bu. Bagaimana anak-anak sudah mengikuti jenis-jenis hewan apa yang bisa dipelihara, apa kewajiban kita memelihara hewan, dan apa hak kita juga untuk memelihara hewan. Nah, silakan Effendi, kira-kira apa yang sudah Anda saksikan
terhadap video tadi? Silakan Effendi. Ya, jadi kita berhak untuk memanfaatkan hewan dengan baik, Pak, di seluruh daging, susu, bahkan tenaganya. Namun kita juga berkewajiban untuk menjaga, merawat dengan memberi makan dan memandikan hewan tersebut, termasuk membawanya ke... Bagus, pintar Effendi. Jadi setelah menyaksikan video tadi, Effendi sudah menyimak dan menangkap bahwa hewan yang kita pelihara itu bisa juga kita manfaatkan. Misalnya kalau kita memelihara ayam, kita bisa memanfaatkan telurnya untuk kita konsumsi dan jenis-jenis hewan yang lain. Namun jangan lupa anak-anak bahwa merawat hewan, memelihara hewan, kita jangan lupa terhadap kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Merawatnya, memberinya makan, dan bahkan memandikannya seperti apa yang sudah kita lihat di video tadi. Kira-kira ada yang lain yang bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah kita tonton tadi, video yang kita tonton tadi? Berarti itu ya Pak, hak kita banyak ya Pak terhadap hewan ya Pak. Ternyata ya Pak. Ya Mang ya. Iya, setahu saya kalau dari hewan itu misalnya sapi, telur, sapi, ayam, telur dan dagingnya, berarti banyak dari kulitnya juga bisa ya Pak ternyata. Iya, betul sekali Mangia. Hewan peliharaan kita bisa memanfaatkan banyak. Misalnya kalau sapi, dagingnya bisa kita konsumsi, kulitnya bisa kita buat untuk apa, aksesoris bisa jadi pakaian dan bahan-bahan lainnya. Banyak manfaatnya Mangia. Yang lain juga, anak-anak yang lain juga manfaat ulat dari sutra itu tadi ya Pak. Ulat sutra ya juga banyak manfaatnya kalau kita pelihara. Jadi anak-anak jangan patah semangat. Harusnya bolehlah mulai dari sekarang kita memelihara hewan, karena memelihara hewan itu banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Jelas anak-anak? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas. Merawat hewan peliharaan saya Pak. Silakan Mangia. Apa Mangia? Iya Pak, saya punya kucing Pak di rumah. Pintar anak-anak. Nah, sekarang anak-anak, ayo coba dilihat dulu kerjaan kita selanjutnya. Saya bentar ya. Saya perlihatkan dulu kegiatan kita selanjutnya. Nah, anak-anak, selain hewan peliharaan tadi, kita juga bisa memanfaatkan hewan peliharaan ini untuk menggambar bentuk daripada mozaik atau bentuk tubuh daripada hewan, bisa kita manfaatkan untuk menggambar bentuk daripada mozaik. Boleh anak-anak saksikan video ini biar saya tampilkan. Wah, itu gambar ikan ya Pak. Iya.
Nah, anak-anak masih semangat anak-anak? Semangat, Pak. Bagus kalau masih semangat. Ayo anak-anak, kira-kira gambar apa tadi yang kita tonton di video tadi barusan? Ikan koi ya. Gambar ikan, Pak. Gambar ikan ya, gambar ikan. Ada anak-anak yang memelihara ikan di rumah? Ada Ada, Pak. Berarti karena hewan ikan itu juga sangat menarik dan sangat indah kalau kita pelihara di rumah. Jadi anak-anak, dari gambar atau video yang sudah kita lihat tadi, kita tonton tadi, itu menunjukkan gambar ikan, kemudian kita gambar dalam bentuk mozaik. Nah, anak-anak tahu apakah itu mozaik? Silakan Teresia. Mozaik adalah sebuah karya yang dibuat dengan menempelkan berbagai potongan bahan yang kecil seperti pecahan kaca, keramik, manik-manik, dan lain-lain, Pak. Nah, pintar. Itu sudah benar. Mozaik itu adalah sebuah karya yang dibuat dengan menempelkan. Jadi, apa yang kita tempelkan? Boleh kita kumpulkan dari manik-manik, boleh juga dari beras berwarna, seperti yang digambar tadi. Yang penting pecahan-pecahan kecil diwarnai ya, Pak. Diwarnai, boleh diwarna-warni untuk membentuk gambarnya. Jadi pokoknya dari material-material kecil, boleh dari beras, boleh dari pecahan kaca, boleh dari manik-manik, untuk kita gambarkan atau kita bentuk dalam bentuk mozaik. Jadi video yang kita tonton itu tadilah bentuk cara atau contoh kita membuat gambar hewan dalam bentuk mozaik. Nah, tentu sudah kita pahami, sudah kita mengerti tahapan-tahapan pelaksanaannya atau teknik membuatnya setelah kita menyaksikan video tadi. Silakan dilanjutkan Teresia, bagaimana teknik membuatnya? Baik, Pak. Teknik membuat mozaik itu bisa dengan pembuatan seni lukis, dengan menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni, sehingga dapat membentuk suatu objek yang cantik dan bagus. Mantap, pintar Teresia ya. Dimana setelah kita menonton video tadi juga, bahwa teknik membuat mozaik itu ada beberapa tekniknya, yaitu misalnya teknik pembuatan seni lukis dengan menempelkan pecahan yang kita buat. Misalkan kita tidak hanya tergantung pada hewan ikan saja seperti pada video tadi. Misalnya hewan lain pun bisa kita buat dalam bentuk mozaik. Kita bisa ukir, kita bisa bentuk dia, kita bisa kasih pola agar terbentuk dia seperti mozaik. Nah, anak-anak, ya Pak, sudah mengerti, sudah paham mengenai cara pembuatan mozaik? Sudah Pak. Sudah. Bagus. Ada yang masih kurang mengerti atau ada yang mau disampaikan terhadap video yang sudah kita tonton tadi? Silakan anak-anak. Ayo Mangia. Mangia hari ini semangat sekali. Bagus. Diwarnai ya Pak, berasnya itu berarti direndam dulu pakai pewarna ya Pak. Betul Mangia. Jadi kalau misalnya mozaik yang kita buat itu kita ingin menarik agar terlihat menarik, kalau misalnya kita buat bahannya dari beras, kita celupkan dulu dia pada cat berwarna biar menarik, biar terlihat menarik, Bu. Berarti direndam, setelah itu dikeringkan ya Pak, baru dibawa ke sekolah. Ya seperti itu Mangia. Di video tadi misalnya ikan atau hewan lain, kucing pun bisa kita buat bentuknya ya menjadi bentuk mozaik. Nah, anak-anak, setelah beberapa hal yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita jalani pada pagi hari ini, dari mulai tadi hak dan kewajiban kita memelihara hewan, kemudian hak dan kewajiban hewan,
mungkin sudah kita pahami dan sudah kita mengerti bersama, sampai pada membuat pola daripada mozaik ini tadi. Nah, anak-anak, barangkali ada pertanyaannya atau ada yang kurang dimengerti dari yang sudah kita pelajari, boleh ditanyakan atau boleh diberikan masukannya, mungkin apa yang telah ditangkap dan apa yang sudah diingat terhadap pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Silakan anak-anak. Izin Pak, permisi dulu Pak ya. Silakan mungkin. Toilet Pak. Iya, Ini Pak, ada Mukim. pertanyaan Pak. Ayo Anugrah, silakan. Iya Pak, kami sudah mengerti semua pelajarannya Pak, Ya. tentang hewan dan peliharaan. Ya. Tapi yang kami tanya di sini Pak, apa boleh kita memelihara hewan buas seperti harimau itu Pak? Nah, pintar sekali, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Ayo Anugrah. tepuk tangan untuk Anugrah, Anugrah pintar. pintar. Nah, Bapak juga sampai lupa karena kasihkan belajarnya. Jadi banyak hewan di sekitar kita. Tadi sudah sempat Bapak bilang, boleh kita pelihara semua hewan yang ada di sekitar kita. Nah, namun pertanyaan Anugrah Gule, bagaimana dengan hewan buas seperti harimau? Apalagi jenis hewan buas lainnya? Siapa yang tahu selain harimau? Buaya, Pak. Buaya, ada lagi singa. Ya, betul itu. Nah, jadi itu contoh-contoh hewan buas. Nah, Anugrah Gule tentu harus kita perhatikan juga tingkat keselamatannya. Jadi kalau kita misalnya memelihara hewan buas, kita tidak ahli untuk mengurus hewan buas, tentu merugikan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, pemerintah sudah menerapkan aturan bahwa ada hewan yang dilindungi. Jadi hewan buas itu termasuk hewan yang dilindungi dan tidak boleh dipelihara di rumah atau secara perorangan. Jadi dipeliharanya di kebun binatang. Jadi kalau misalnya Anugrah pengen melihat hewan-hewan buas, boleh datang ke kebun binatang. Jadi anak-anak, Bapak tidak menganjurkan anak-anak untuk memelihara hewan buas karena resikonya sangat besar nanti apabila kita memelihara hewan buas. Kira-kira seperti itu Anugrah. Ke kebun binatang, Pak. Silakan Arumi. Apa Arumi? Ayo kita pergi ke kebun binatang, Pak. Bagus, usul yang Pak, piknik, bagus. Pak. Nah, besok-besoklah kita akan menjawabkan untuk pergi ke kebun binatang, menyaksikan Kalau dan udah melihat kenaikan kelas ya, Pak. jenis-jenis hewan yang jenis-jenis hewan yang sulit kita temukan di sekitar kita. Boleh besok kita rencanakan, kita atur jadwal kita untuk pergi ke kebun binatang. Sudah mengerti, sudah paham Anugrah? Sudah Pak, sudah. Bagus sekali, Sudah, luar Pak. biasa. Luar biasa pertanyaan Anugrah hari ini. Mungkin yang lain Iya, juga Pak. paham dengan diingatkan oleh Anugrah Gule. Bagaimana yang lain? Ada pertanyaannya atau yang kurang dimengerti dari apa yang sudah kita pelajari tadi? Silakan anak-anak. Sudah mengerti kan? Sudah Pak. Sudah. Nah, kalau sudah paham anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan tugas kita mengenai evaluasi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan Bapak bagikan lembar evaluasinya, nanti kita isi, kita kerjakan, dan langsung diserahkan di depan untuk Bapak nilai lembar evaluasinya sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini. Sudah mengerti anak-anak? Sudah Pak. Ya, langsung ya, silakan dikerjakan lembar evaluasi yang sudah dibagikan dan dikumpulkan nanti tepat waktu. Bapak berikan waktunya 10 menit ya. Silakan anak-anak. Nah, baik anak-anak, saya rasa sudah cukup ya. Sudah siap untuk pengerjaan evaluasinya.
nanti Bapak koreksi, kemudian besok Bapak bagikan lagi kepada kita semua agar anak-anak bisa tahu berapa nilai hasil evaluasinya pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Jelas? Jelas, Pak. Masih semangat? Semangat. Nah, sekarang tibalah saatnya Bapak mau bertanya sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Nah, anak-anak, apa yang telah kamu pelajari pada hari ini? Silakan. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oh, Titi. Ayo Titi. Apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini, Nak? Yang kita pelajari hari ini tentang hewan peliharaan, Pak. Benar sekali. Salah satu yang sudah kita pelajari pada hari ini, hewan peliharaan. Ada yang lain? Apa yang kita pelajari pada hari ini? Oh, Mangia. Silakan, Mangia. Iya, kita melakukan hak dan kewajiban kita terhadap hewan dan cara membuat mozaik dari hewan peliharaan kita, Pak. Betul sekali. Tadi kita sudah juga mempelajari hak-hak dan kewajiban kita memelihara hewan. Kemudian jangan lupa juga ada manfaat kita memelihara hewan. Jadi banyak manfaatnya. Misalnya ayam tadi kita dapat manfaatnya mengambil telurnya. Kalau sapi misalnya manfaatnya apa? Dagingnya bisa kita manfaatkan, kulitnya bisa kita manfaatkan. Jadi banyak juga manfaat. Jadi sudah kita pelajari manfaat memelihara hewan. Nah, kemudian kalau Bapak tanyakan bagaimana perasaannya selama pembelajaran ini? Silakan anak-anak. Senang, Pak. Senang, Pak. Senang ya. Senang sekali, Pak. Senang sekali. Kalau ada bingung-bingungnya, Pak. Ya, Effendi, bagaimana perasaannya selama pembelajaran ini, Effendi? Senang, Pak. Senang sekali. Jadi hari ini anak-anak banyak manfaat, banyak yang sudah kita pelajari terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan kepada kita di antara kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhirinya, silakan dulu Bapak mau memberikan tugasnya untuk dikerjakan di rumah tentang materi kita pada hari ini. Silakan Bapak mau bagikan tugasnya dan jangan lupa ya harus dikerjakan di rumah untuk kita serahkan besok. Ingat itu anak-anak, jangan sampai tidak mengerjakan tugas di rumah ya. Paham? Paham. Ya, kayaknya mungkin mengantuk tuh. Mungkin masih sehat, masih semangat. Semangat, Pak. Semangat, Masih, Pak. pintar. Jangan lupa ya. PR-nya Pak bisa kita tanda tangankan sama orang tua ya Pak. Nah, lebih bagusnya seperti itu. Nah, ayo anak-anak yang lain tangankan sama orang tua kita Pak, bisa? Ya, mungkin. Nah, anak-anak yang lain didengarkan itu ya. Mungkin mengusulkan kalau PR-nya sudah selesai langsung dikasih tanda tangan atau dimintai tanda tangan orang tua bahwa tugas kita sudah selesai untuk dinilai guru di sekolah. Sudah dengar anak-anak? Sudah, Pak. Iya, Pak. Bagus anak-anak. Nah, baiklah. Setelah kita membagikan tugas pekerjaan rumah kita, banyak manfaat yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak. Jadi, misalnya kita punya hak dan kewajiban untuk memelihara hewan. Haknya apa? Kita berhak untuk memelihara jenis hewan apa saja, kecuali hewan buas seperti yang ditanyakan Anugrah tadi. Bahwa memelihara hewan buas itu resikonya sangat besar bagi kita, sehingga hewan-hewan yang mudah untuk kita pelihara, misalnya kucing, ayam, sapi, atau hewan lainnya yang mudah untuk kita pelihara, bolehlah kita pelihara di rumah, namun jangan lupa juga kewajiban kita untuk mengurusnya, untuk memberinya makan, dan merawatnya dengan baik. Kemudian, tadi sudah dipahami bersama melalui video cara membuat mozaik dengan pola-pola atau tahapan-tahapan pembuatannya sudah mengerti dan sudah kita pahami bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat tertanamkan pada hati anak-anak kami semua dan
pada pertemuan selanjutnya masih diingat kalau Bapak bertanya tentang materi dan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah paham anak-anak? Paham, Sudah, Pak. Pak. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, sebelum kita mengakhirinya, bolehlah kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Ayo, harus menyanyikannya dengan semangat dan bertepuk tangan. Boleh? Boleh. Ayo kita bertepuk tangan. Bapak akan memandu Garuda Pancasila. 3 aja. Garuda Pancasila. Ayo maju. Semangat. Semangat anak-anak. Semangat, Pak. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan kita dengan selamat, tanpa ada kendala apapun, dan anak-anak semua sehat, semangatnya luar biasa, dan mudah-mudahan juga apa yang sudah kita pelajari dapat tertanamkan di hati anak-anak semua dan terus mengingatnya. Nah, sebelum kita mengakhirinya, tadi sudah kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa agar kita selamat sampai ke rumah kita masing-masing nantinya. Silakan, Seka, bimbing kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Seka sudah membawakan kita ke dalam doa. Anak-anak, sekarang boleh kita kumpulkan semua peralatan kita dan langsung pulang ke rumah. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Sampai ketemu.